الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات العلويات سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من في الأرض والسماوات، وعلى آله وأصحابه البادات. اللهم صل وسلم على الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آمين. والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب آمين. لا يخشع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang paling utama mari kita manjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala masih mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini, yang mana Allah taala masih mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah turun rahmatnya Allah, yang mana Allah taala masih mengizinkan kita untuk mendapatkan pahalanya Allah dan rahmatnya Allah. Kemudian salawat kepada yang paling mulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati dan cintai para habaib, para ustadz, para jamaah yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum semua. Kemudian yang saya hormati juga ayahanda saya sendiri, Abuya Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Ali bin Syahab, dan keluarga mata'anallah bituli hayatihim syarifah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah perlancar semua dakwanya, Allah lancarkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wasalna fi bab fi fadilatus salati ala nabi. Sampai bab salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana fi bab berabi, di bab yang keempat tentang keutamaan daripada fadilah, daripada keutamaan daripada salawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita perlu ketahui pentingnya salawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah apa? Salah satu penting salawat kepada Nabi Muhammad adalah agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad, agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad, agar Allah pun cinta kepada kita. Bagaimana mungkin Allah tidak cinta kepada orang yang kita cintai? Bagaimana mungkin Allah tidak cinta kepada seseorang yang mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mana sampai Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, ini ijazah langsung dari Allah. Ini ijazah langsung dari Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah khitab kepada semua orang beriman, semua orang muslim. Apa kata Allah sebelum Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah duluan yang bersalawat, tidak dengan salat, tidak dengan zakat, tidak dengan puasa dan yang lainnya. Kalau puasa, zakat, haji dan yang lainnya Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah tidak melakukan. Tapi beda dengan yang namanya salawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan kepada kita dan Allah juga melakukannya. Yang mana dalam ayat Al-Quran tadi disebutkan, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana berijazah dari Allah? Ini ijazah dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ijazah dari Allah, sallu dari situ. Ini ijazah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei kalian wahai orang-orang beriman. Nih dari sini kita bisa nilai kalau kita pengen dianggap oleh Allah sebagai orang beriman, aksiru minas salati ala Nabi Muhammad. Perbanyak yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslim. Bersalawatlah kalian, pujilah Nabi Muhammad, beri salam penghormatan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya ikhwani, perbanyak namanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang bakal kita bacakan, sering Al-Fakir ucapkan, sekarang lagi membahas tentang Nabi Muhammad. Dan ketika kita membaca hadis Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad tidak duduk di dekat kita. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak duduk di antara kita. Ketika dibacakan,
kalam salaf ataupun kalam salaf atau khalaf, wabil khusus hadis Nabi Muhammad pasti duduk bersama kita. Bisyarat dengan syarat apa? Jangan kita melakukan yang namanya kemakruhan. Makanya setiap majlis kita larang yang namanya ada orang merokok, karena itu kemakruhan. Karena Nabi nggak mau datang ke tempat yang ada hal-hal makruh, wabil khusus tumbak, rokok, dukhon. Itu Nabi nggak mau. Apalagi malaikat rahmat menjauh dari kita. Beda dengan malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa nggak pilih tempat, ente di majlis cabut. Kumaha aing, dicabut nyawanya. Ataupun ente di diskotik dicabut, di masjid dicabut, nggak pilih tempat. Beda dengan malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat dipilih tempatnya. Mau di majlis pun dilihat dulu majlis ini ada yang melakukan kemakruhan nggak? Di majlis ada yang melakukan keharaman nggak? Kalau nggak ada, baru turunlah rahmat. Malaikat rahmat baru mau masuk. Malaikat rahmat baru mau datang. Jadi seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wa salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala yang akan membalas 10 kali. Ini siapa yang balas? Allah Ta'ala. Bukan manusia, bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat yang ngebalas. Allah Ta'ala. Balasan dari Allah berupa apa? Nggak ada yang tahu. Pahala yang Allah berikan nggak ada yang tahu. Sampai disebutkan qala ba'dus sahabat. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatullah 'ashran liman shalla 'alaika marra wahidah." Allah bakal bersalawat 10 kali bagi mereka yang salawat kepadamu 1 kali ya Rasulullah. Hal dzalika, apakah itu? Untuk mereka liman kana hadirul qalb, untuk mereka yang hatinya hadir. Kadang kita kalau salawat, Allahumma hati kita nggak nyambung, pikiran kita kemana-mana. Salawat, kita salawat, kadang ini salawat katanya buat lancarin rezeki. Baca cuma niatnya lain, buat lancarin rezekinya aja. Nggak ada niat hatinya hadir, ataupun khusus hatinya yattasil bi Nabi Muhammad sallallahu, berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada. Tapi disebutkan oleh Rasulullah, sahabat bertanya, apakah ini yang dibalas 10 kali untuk mereka yang hatinya hadir? Dijawab oleh Rasul, qala la bal huwa likulli musalli alayya ghafil wa yu'tihi Allah amsal al-jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Jadi disebutkan oleh Rasulullah, tidak, balasan 10 kali ini buat mereka yang apa? Hatinya, setiap orang yang bersolawat kepada Nabi yang hatinya tidak hadir. Yang seperti kita, kadang kita solawat, istighfar, hati kita nggak ada. Hati kita, pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita, hari ini cuma laku 100.000, hari ini cuma dapat sekian, istri minta ini, belanja belum ini. Pikiran kemana-mana, bukan ke solawat kepada Nabi Muhammad. Bukan solawat kita niatkan buat Nabi Muhammad khusus. Seperti yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di maulidnya apa? Salawat yang paling bagus itu bagaimana? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Salawat yang menyambung hati seseorang yang pembaca kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salawat yang paling bagus. Bukan salawat Ibrahimiyah, bukan salawat Fatih, bukan salawat ibu, tapi salawat yang hati kita nyambung kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad menyebutkan, ini yang balasan 10 kali ini bukan buat orang apa? Buat orang yang ghafil, buat orang yang hatinya tidak hadir. Balasannya dari Allah apa? Allah kasih wa yu'tihi Allah amsal al-jibal. Allah berikan seperti apa? Seperti umpama gunung, dan malaikat wal malaikat tad'u lahu. Tidak sampai di situ, malaikat mendoain dia. Walaupun hati kita ghafil, hati kita lalai terhadap salawat kepada Nabi Muhammad, kita salawat, hati kita lalai, Allah masih memberikan yang terbaik buat kita. Malaikat ngedoain kita, wa tastaghfirulah, dan malaikat pun istighfar buat kita. Ini istimewanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan lagi bulan Maulid, 2 bulan lagi. Malam Minggu kan? 1 Muharram ya. Malam Minggu sama Muharram, Safar, Rabiul Awal.
Kita perbaiki diri menyambut bulan Maulid, wabil khusus sekarang nih bulan apa? Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum yang mana? Bulan-bulan yang diharamkan yang namanya untuk berperang, dan bulan-bulan yang Allah lipat gandakan pahala dan Allah lipat gandakan pula yang namanya dosa. Mereka yang melakukan dosa Allah lipat gandakan. Jadi jauhi yang mana maksiat, jauhi yang mana berbuat yang tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah. Kemudian sahabat tadi bertanya, dan Rasulullah menjawab, wa amma idza kana hadir al-qalb waktu salati alaih fala ya'lam qadra dzalik illa Allah taala. Jikalau mereka yang mana hatinya hadir ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka hatinya hadir dalam keadaan wudu, apalagi ngadep kiblat, itu nggak ada yang tahu gadrahu illallah. Tidak ada yang tahu balasannya melainkan hanya Allah. Kalau Allah ngasih nggak mungkin tanggung-tanggung. Allah kalau ngasih nggak mungkin sedikit. Yang terbaik Allah berikan. Apalagi yang kita kasih kepada sang kekasih. Kita kasih kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin Allah memberikan kita hanya hal sepele. Buat orang yang hatinya nggak hadir aja Allah berikan banyak. Bagaimana dengan hati mereka yang hadir? Bahkan Allah kasih lebih banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini manfaat dari sholawat kepada Nabi, manfaat kita memuliakan Nabi itu banyak. Sampai satu kisah, ini kejadian di Indonesia, baru kejadiannya di daerah Jawa. Jadi ada satu orang, Islamnya Islam KTP. Orang ini Islam KTP, datang melihat masjid ini rame, dia bawa dagangan, dia jual es cendol. Bawa dagangannya tadi ke depan masjid. Ada acara apa? Ini Maulid Nabi. Oh, Maulid Nabi. Dia nggak tahu siapa Nabi Muhammad ya tadi, yang Nabi yang tadi Islamnya Islam KTP. Nabi Muhammad. Oh, mesti dirayainya Maulid Nabi. Ya kita rayakan, memuliakan kelahiran sang kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia jualan hari pertama di situ. Bulan Maulid dia jualan. Langsung habis dagangannya, orang-orang keluar beli dagangannya sehari, 2 hari, 3 hari. Habis semua dagangannya. Akhirnya dia berinisiatif yang namanya apa? Mau bagi-bagi dagangan tadi. Ngomong ke istrinya. Sifat perempuan tadi, kadang apa? Kalau sama duit sayang. Ya. Apa? Jadi perempuan tadi marah. Kau ini baru laku sedikit udah mau bagi-bagi. Kita ini untung banyak dari Maulid Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak mau bagi-bagi untuk orang yang hadir Maulid Nabi Muhammad? Akhirnya hari keempatnya dia jualan lagi, habisnya lebih cepat. Ya gratis. Gratis habisnya lebih cepat. Terus dia jualan. Hari keempat yang gratis, nah hari sisanya dia jualan. Akhirnya dia berpikir, bagaimana kalau aku bikin Maulid juga di rumah? Akhirnya dia inisiatif mau buat Maulid. Diundang tetangganya, dikasih undangan. Tetangganya tadi jawabannya, responnya bukan baik, malah buruk. Apa jawaban tetangganya? Tahlil aja aku nggak datang, apalagi kau bikin acara-acara baru gini yang aku nggak pernah dengar, kata dia. Kampungnya emang awam, emang nggak tahu yang namanya Islam KTP tadi. Akhirnya dia ngundang satu Habib di kampung sebelah. Diundang Habib tadi, acara ba'dal maghrib di hari Rabu. Acaranya hari Rabu ba'dal maghrib. Pas hari H, perempuan tadi bikin nasi 100 bok. Bikin nasi 100 bok. Dibuat 100 bok nasi. Habib tadi datang, habis maghrib Habibnya langsung datang tepat waktu. Ini suami istri udah duduk nungguin tamu. Jam 6, jam 7 nggak ada yang datang. Jam 8 sampai jam 9 gak ada yang datang. Perempuan tadi nangis. Aku udah masak banyak-banyak kok gak ada yang datang, kata dia. Kata Habib tadi, walaupun hanya kita berdua, walaupun hanya kita sendiri, Maulid Nabi tetap kita jalankan. Tetap kita baca. Kita udah ada niat, jangan kita putuskan niat baik tersebut. Baca Maulid tadi. Akhirnya Maulid tadi tetap dibaca. Dalam keadaan hati yang sedih, baca mereka. Selesai baca Maulid, perempuan tadi hatinya gak buruk. Saking baiknya tadi, nasi tadi yang 100 bok tadi, dengan niat baiknya kalau kita
enggan mau bagi-bagi. Gedor rumah tetangga-tetangganya. Bagi berkah maulid, berkah maulid, berkah maulid. Kalau kita orang udah nggak mau datang, ngapain dibagiin? Tapi orang tadi dengan hati baiknya, hati lembutnya dia bagiin ketok rumah satu-satu. Ini berkah maulid, silahkan dinikmati. Dibagiin semuanya kebagian berkah maulid tadi. Malamnya Habibnya pulang, malamnya suami istri ini tidur. Suami istri ini tidur. Ketika tidur, istri ini istri ini mimpi ngelihat orang ganteng tampan duduk di tempat perempuan tadi duduk. Rumahnya dekor rapi. Rapi banget rumahku katanya. Ada orang duduk putih, pakaian wajah cerah kan. Dan ternyata itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Menyenangkan hati orang yang sedih tadi. Diberi kabar gembira bertemu dengan Nabi Muhammad. Bangun tidur dia nemuin suami. Pas ngeliat rumah udah bagus. Ngeliat rumahnya udah bagus. Kata suaminya, kau pasti habis mimpi Nabi ya. Aku udah mimpi duluan dan Nabi bilang habis ketemu sama kau. Ini kabar gembira bagi mereka yang mau merayakan maulid Nabi walaupun dengan hati yang sedih. Jadi tadi juga habis ceramah daerah Caringin, anak bilang maulid Nabi bukan punya si kaya atau bukan punya si miskin. Kita walaupun misal kita nggak mampu ngapa-ngapain, nggak punya apa-apa, kita rayakan tetap di bulan maulid Nabi. Kita baca maulid walaupun hanya berdua dengan istri, walaupun hanya dengan anak, tetap kita baca memuliakan Nabi Muhammad. Barangkali ketika kita habis baca Nabi Muhammad datang ke mimpi kita. Amin. Amin. Barangkali keluar dari sini kita pulang mimpi Nabi Muhammad. Amin. Ini kan satu keistimewaan bagi mereka yang memuliakan kekasihnya Allah. Jadi Nabi Muhammad ketika melihat mereka bersedih, Nabi Muhammad tidak tidak tinggal diam, diberi surprise bahasanya, kejutan yang istimewa buat orang yang mau merayakan maulid Nabi tadi. Jadi ya ikhwan, ini kesempatan bagi kita, jangan malu. Minimal kalau kita nggak punya apa-apa, ada uang 100.000, beli air 1 kardus, gorengan, pakai cabai jangan lupa. Ya, pakai cabai udah beres. Air paling berapa? 15.000, 30.000 2 kardus. 60.000 gorengan seabrek-abrek, banyak, penuh. Ya, udah cukup itu kita bikin. Orang senang udah datang. Senang orang datang. Jadi maulid Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad khususnya ini sangat penting bagi kita. Ini adalah syafaat bagi kita yang mana bisa, yang namanya membantu kita nanti di akhir zaman, yang membantu kita nanti di alam barzakh, yang membantu kita di sirat, yang membantu kita di padang mahsyar. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita bisa dapat jalur VIP. Nabi Muhammad lewat jalur belakang. Kau banyak sholawat kepadaku, aku kenal sama kau. Begitu nanti diberikan syafaatul uzma oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sayang sama kita. Nabi Muhammad itu cinta sama kita. Sampai disebutkan dalam satu hadis apa? Ya laitani qabaltu ahbabi. Nabi Muhammad rama basarahu. Nabi Muhammad memandangkan matanya ke atas. Ilal ufuq. Dengan matanya yang indah Nabi Muhammad memandang ke atas dan berteriak dan ngomong kepada para sahabat, ya laitani qabaltu ahbabi. Alangkah indahnya jika aku bisa bertemu ahbabi. Alangkah indahnya jika aku bisa bertemu dengan kekasihku, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, alasna bi ahbabak ya Rasulullah? Apakah kami bukan kekasihmu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah saudaraku, kata Rasulullah. Sahabatku, kata Rasulullah. Terus siapa kekasihmu ya Rasulullah? Mereka yang mana beriman kepadaku, mereka tidak pernah memandangku dan beriman kepadaku. Mereka mencintaiku seperti kalian cinta kepadaku. Cintanya seperti sahabat cinta kepada Rasul. Adakah di zaman sekarang? Jarang kita temuin orang-orang seperti itu. Yang cinta kepada Rasulullah cintanya seperti sahabat. Rela mati demi Islam, rela mati demi Nabi Muhammad, rela mati demi keluarga Nabi. Jarang kita temuin. Apalagi zaman sekarang udah banyak zamannya keprok atuh, nah yang kayak begitu ya.
Bahasa semut apa? Asakoli innaka liyamakal kubron. Nah, itu orang sesat. Nabi Muhammad udah nyebutin dari 1400 tahun yang lalu. Di riwayat hadis Muslim di Muqaddimah apa? Hadis Muslim itu Nabi Muhammad meriwayatkan bakal datang suatu zaman, kalian yuhadditsunakum, bakal datang satu zaman orang-orang yang berbicara, yang bakal ngomong mereka suatu bahasa yang mana kalian tidak pernah dengar. Bapak kalian nggak pernah dengar, nenek moyang kalian nggak pernah dengar bahasa ini. Ini yang kita dengar sekarang. Orang-orang zaman sekarang bahasa yang belum pernah kita dengar. Kata Rasulullah apa? Hati-hati sama orang seperti itu, jauhi, waspadahi, kata Rasulullah. Orang begitu banyak pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang kita cari guru yang sanadnya jelas, guru yang mana silsilahnya sanadnya nyambung kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang saya gilanya cuma 3 tahun kata dia. Apa? Dia ngaku gila, berarti dia bahasa itu bahasa orang gila. Banyak istighfar aja, kita perkuat iman kita. Amin. Perdekat diri kita kepada Allah. Yang mana sering bilang apa? Hidup kita di dunia udah gak lama lagi. Nabi Muhammad bilang umur Islam itu berapa tahun? 1500 tahun. 1000? Nggak sampai 1500 tahun. Dan sekarang 1445. Besok lusa ya? Malam minggu ya? Apa malam Senin? Malam Senin. Malam minggu, malam Senin. Malam minggu. Besok berarti 1446. Sisa berapa berarti? 54 tahun. Kalau 1400. Nah, kemudian ditambahkan ini tahun Islam dihitung ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah di umur berapa? 53 tahun. Berarti dari 40 ke 53 berapa? Kalau dihitung daripada Nabi diutus, umur 40 tahun dihitung dari Nabi diutus, berarti ada jarak waktu 13 tahun. Ditambahkan 13 tahun lagi. Berapa? Sisa 41 tahun lagi hidup kita di dunia. 41 tahun lagi gak lama. Setahun aja putarannya sebentar. Baru kemarin kita lihat maulid, sekarang mau maulid lagi. Baru kemarin kita memperingati ke hari Karbala. Ini 11 hari lagi hari Karbala lagi, hari wafatnya Sayyidina Husain, dibunuh oleh rombongan-rombongan orang Mujassimah dan yang lain-lainnya. Ya ikhwani, gak ada amal yang paling baik yang bisa kita lakukan. Gak ada amal yang paling baik yang tidak akan Allah tolak melainkan salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu syair apa? Adibus salati ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salati ala nabi Muhammad. Adibus salat, senantiasanya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman, hatman bermakna wajib. Faqabuluha, Allah terimanya pasti. Hatman maknanya wajib, berarti Allah wajib terima yang namanya salawat kita kepada Nabi Muhammad. Mau kita dalam keadaan riya pun. Misal ana di depan kalian, banyak orang-orang, aku mau salawat, salawatnya aku kepada Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Biar didengar, biar dikira ana ini Masya Allah, biar ana dikira orang alim, biar ana dikira orang paling rajin salawat. Walaupun niat ana hanya sombong, tetap Allah terima. Faqabulu hatman. Kalau udah wajib nggak ada yang bisa nentang. A'maluna, dan amal kita ya ikhwan, bainal qabuli wa raddiha, amal kita antara diterima dan ditolak oleh Allah. Ada yakinkah kita? Di antara kita ada yang yakin salat kita tadi maghrib diterima, salat isya kita diterima? Belum ada. Anak pun gak yakin. Sayyidina Umar Muhdar gak yakin amal yang diterima. Itu sekelas Syekh Umar Muhdar. Kata Syekh Umar Muhdar, kalau aku tahu amalku subhanallah aja diterima oleh Allah, ucapan subhanallahku diterima dan aku tahu itu, maka aku adakan azumah. Azumah acara besar-besaran 7 hari 7 malam buat orang satu tarim. Tapi kita gak ada yang tahu amal kita Allah terima gak? Kecuali a'maluna bainal qaburi wa raddiha illa salati ala nabi Muhammad.
kecuali amal yang pasti Allah terima adalah salawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya abah tuh selalu ngajarin ke kita, please, atau abang ngajarin ke murid-muridnya, nak, salawat paling sedikit tiap hari itu 1000. 1000 itu bentar, cuma 15 menit paling lama. Salawat 1000, istighfar 1000. Karena apa? Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad aja istighfar 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali tiap harinya. Itu sekelas Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, yang dijamin bisa mensyafaatin orang. Orang yang paling bersih, orang yang gak pernah melakukan maksiat, masih istighfar minta ampun kepada Allah. Apalagi kita ya ikhwan, banyak dosa yang kita lakukan. Keluar dari sini satu langkah langsung kita maksiat kepada Allah. Keluar di sini ngelihat, oh udah ada ayam, paha ayam depan mata, bahenol. Melihat mata kita langsung maksiat semuanya, jalan menuju nerakanya Allah. Tapi berkat kita duduk di sini, insya Allah Allah ampuni dosa kita sebelum kita bangkit. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian 9:30 nih, cepat nih. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat istimewa. Kenapa abah ngajarin ke kita, ke anak-anaknya ataupun murid-muridnya, salawat tuh suruh 1000 kali. Karena Nabi Muhammad sendiri yang bilang dalam hadisnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshir lahu bil jannah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, tidak akan Allah wafatkan orang tersebut, hatta yubashshir lahu bil jannah, sampai dia Allah kasih kabar gembira yang namanya surganya Allah. Jadi orang tersebut mendapatkan surganya Allah. Ya udah beb, salawat aja, nggak usah sholat. Apa yang nyatanya nggak bisa. Salawat itu jalur VIP, tapi kita mesti yang namanya ngelakuin yang namanya kewajiban. Kalau kesalahan kita dilihat, jalur VIP bisa yang namanya kecoret. Kertas VIP bisa kecoret. Ya kita jalan, contohnya kita mau pergi acara, di tempat acara dapat VIP. Perjalanan itu kalau kita nggak hati-hati ya bisa jatuh, bisa kecelakaan. Makanya kita perlu yang namanya di jalan itu juga hati-hati. Sholat kita mesti rapi, zakat kita jangan nyakitin manusia. Itu aja intinya. Kita tidak Allah tuntut untuk nyenengin semua makhluk. Kita cuma dituntut oleh Allah untuk tidak menyakiti siapapun. Ya, jadi seperti itu ya, kawan. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, ini sangat istimewa. Kita mendapat kabar gembira yang berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu mau surganya Allah, bismillah, salawat 1000 kali. Kita bahkan di pondok dulu, anak pernah di pondoknya Habib Ridha bin Yahya. Pernah dulu mampir ke pondok di sana 7 bulan di Citerep. Itu kita adakan yang namanya salawat kepada Nabi 7 juta. 7 juta salawat. Setiap santri itu minimal salawat itu 50.000. 50.000. Kita sholawat sebulan itu pokoknya mesti habis. Nggak sampai sebulan, sampai acara di pondoknya Habib Ridha itu kemungkinan akhir Rabiul Awal. Kita baca sholawat rame-rame bareng-bareng sama santri. Dibagiin ke murid-murid beliau juga, anak-anak majlis beliau. Sampai alhamdulillah sampai selesai bacaan 7 juta sholawat. Itu istimewa kalau kita bisa terapin ke orang-orang kampung, anak-anak majlis. Ayo bagi sholawat, ente baca 1000. Kalau udah 100 orang udah 100.000. Ya, alhamdulillah. Kalau udah seperti itu mendapatkan kabar gembira yang namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan lagi, barang siapa yang sholawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali, mendapatkan yang namanya hijab dari api neraka. Tiket yang mana ketika kita mau masuk api neraka ada penghalangnya biar kita nggak bisa masuk api neraka. Berkata salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aksiru, perbanyak yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad. Fa inna salatukum ma'rudatun alayya. Kata Nabi Muhammad apa?
sungguhnya aksiru minas salati aliyya fi yaumil jum'ah fa inna salatukum ma'rudatun aliyya. Perbanyak salawat kepadaku khususnya di hari Jumat, karena salawat yang kalian panjatkan, yang kalian sampaikan, yang kalian ucapkan itu sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sekarang kita mungkin lihatnya udah wafat, hakikatnya Nabi Muhammad masih hidup. Jadi salawat yang kita sampaikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada siapa? Kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah jam 10. Seperempat 15 menit lagi jam 10. Jadi sedikit insyaallah bermanfaat, gak usah lama-lama. Sedikit insyaallah bermanfaat dan kita sambut yang namanya nanti bulan Muharram. Bukan kita sambut yang namanya tahun baru Indonesia Masehi, bukan. Yang kita perlu sambut ini tahun baru Islam. Ini yang perlu kita sambut. Perbaiki amal kita, perbagus amal kita. Insyaallah pahala yang Allah berikan juga berlipat ganda. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang itu semua datang dari saya, kalau ada lebih itu semua datang dari Allah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebelum kita bangkit dari tempat ini Allah ampuni kita punya dosa. Sebelum bangkit dari tempat ini Allah curahkan rahmatnya kepada kita. Sebelum bangun dari tempat ini Allah kabulkan segala hajat-hajat dunia. Hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal khususnya di hari Jumat. Dan kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang agniya, tajir. Allah berikan kita sehat wal afiat, agar kita bisa membantu sesama umat Islam, agar kita bisa membantu orang yang lebih membutuhkan. Dan kita minta kepada Allah agar Allah bisa kumpulkan kita bersama Habibuna Muhammad, agar Allah bisa dudukkan kita di surga bersama Habibuna Muhammad, agar Allah bisa dudukkan kita bersanding berbicara menatap muka dengan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin bisirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.